Oke, berjumpa lagi ya di pertemuan berikutnya ya. Hari ini kita akan membahas mengenai revenue stream ya atau arus pendapatan dari model bisnis BMC ya, bisnis model canvas. Nah, pada di sini adik-adik bisa lihat bahwa ya di dalam BMC kan ada 9 blok ya, ada 9 blok. Nah, kalau kita lihat di revenue stream, di sini disimbolkan dengan, gambar seperti apa ini ya, seperti, kasir gitu ya. Jadi berhubungan dengan pendapatan, uang. Jadi kalau kita membuat sebuah startup, pasti yang harus pertama kita pikirkan adalah, kalau bagi saya adalah nomor satu justru adalah revenue stream-nya. Kira-kira kita buat startup itu menguntungkan atau tidak, itu adalah nomor satu kalau bagi saya. Kenapa? Ini untuk menjamin kelangsungan perusahaan. Apakah perusahaan itu akan maju atau bertahan dari, eee, model bisnis yang kita bangun, ya. Jadi kita harus memikirkan apakah startup yang kita bangun itu memiliki pendapatan untuk menunjang kegiatan operasional di dalam sebuah perusahaan. Nah, di revenue stream ini ya, banyak model bisnis ya, apalagi terutama startup, memikirkan bagaimana uang itu datang kepada mereka ya. Ada beberapa hal yang Anda harus pahami di revenue stream ya. Bisa jadi ada juga yang mengatakan revenue stream itu kan banyak, bukan hanya dari penjualan ya, bukan hanya dari fee pemakaian barang, tetapi juga di sini banyak-banyak aset yang bisa dijual, termasuk hak paten dan sebagainya. Ya, dari manakah uang Anda datang dari sebuah model bisnis atau startup? Bisa dari penjualan aset atau produk ya, atau bisa juga dari fee per, pemakaian jasa, ya, ada fee berlangganan, ada penyewaan, ada lisensi, di sini ada hak paten dan sebagainya, ada hak cipta, ya, dan iklan atau sebagainya. Nah, makanya kata Pak Hengki, tergantung model startup Anda itu mau bangun seperti apa, sehingga menciptakan, eee, macam-macam jenis pendapatan. Jadi ada satu perusahaan tapi jenis sumber uang pendapatannya banyak. Ya tergantung ya, apakah bisa dari iklan, apa dari penyewaan aplikasi dan sebagainya, ya banyak banget. Makanya saya bilang harus dipikirkan matang-matang sebelum Anda membuat startup itu kira-kira pendapatan apa yang bisa dijual kepada, masyarakat sehingga menghasilkan uang, ya. Makanya di sini ada namanya multiple source of income, ya. Jadi satu perusahaan itu, kalau bisa menciptakan pendapatan atau model bisnisnya itu banyak gitu, dan cuma jangan hanya satu satu pendapatan aja, ya. Contohnya kalau kita lihat dari sini, dari hotel. Anda udah tahu kalau dari hotel itu kan ini contoh ya, nggak mungkin pendapatan cuma satu. Ini paling paling gampang Pak Hengki kasih contoh. Contohnya apa? Misal dari sewa kamar. Oh ya pasti kalau dari sebuah hotel. Ada makan dan minum, ya. Ada sewa mobil, ada spa, ada meeting room, dan sebagainya, ya. Ini adalah contoh model bisnis misalnya Anda membangun atau, apa ya, Anda mau startup penyewaan misal kamar hotel dan sebagainya, ini contohnya aja, ya. Supaya ini kasih contoh biar Anda paham gitu, ya, bahwa model startup itu banyak contohnya. Bukan hanya Anda hanya lihat satu 2 bisa sampai 5 pendapatannya, gitu. Nah, dari sini ya, revenue stream itu ya, kayak Panji akan lebih paparkan lebih luas ya. Nah, bahwa, kita sudah tahu bahwa BMC ini kan ibaratnya hanya berupa kanvas, ya, kelihatannya hanya sebuah kanvas, tetapi itu bisa diinovasi-inovasi, ya, bisa diubah sewaktu-waktu yang kita inginkan karena gampang ubahnya, ya. Kira-kira ada penambahan satu, revenue stream, pendapatan, ya kita ubah BMC-nya. Nah, secara sederhana ya, revenue stream itu, artinya apa? Artinya adalah bagaimana kita, menciptakan atau menggambarkan ya sumber utama bisnis sebagai pemasukan perusahaan, ya. Jadi, revenue stream adalah tidak hanya membahas tentang uang, tetapi apapun itu yang sumber daya yang bisa masuk ke perusahaan itu disebut dengan, eee, revenue stream.
Ya, jadi aliran dana itu banyak, bukan hanya berupa uang, bisa dari arus penjualan, produksi ya, ada investasi, penjualan aset dan sebagainya. Nah, itu adalah salah satu dari revenue stream. Nah, Anda lihat revenue stream, contohnya adalah example, misalnya adalah ini ada penjualan sama Anda lihat ya. Jadi ini adalah jangan membangun sebuah bisnis yang bagaimana net profitnya justru minus. Nah, Anda lihat ya, ini dia. Nah, ini adalah positif nih contohnya. Kita membangun itu bisnis yang arus kasnya itu pendapatannya harus lebih besar daripada pengeluaran, ya. Nah, ini contohnya misalnya saya kasih contoh revenue stream dari sebuah e-commerce. Banyak ya, selain penjualan produk apa? Coba Anda belanja dari salah satu e-commerce Indonesia. Mereka banyak pendapatannya ya. Bukan hanya dari penjualan produk tetapi juga mereka mendapatkan dari fee waktu kita top up dan sebagainya ya. Mungkin mereka dapat fee dari pengiriman ya dan sebagainya. Apakah mereka penjualan voucher, kupon ya. Itu adalah revenue stream dari sebuah e-commerce ya, dari kata Hengki banyak untuk bagaimana kita menggambarkan sebuah perusahaan tuh mendapatkan uang. Oleh sebab itu, sebelum membangun sebuah model bisnis harus dipertimbangkan dengan matang ya, kira-kira pendapatannya gimana. Kalau bisa pendapatan dari sebuah model bisnis itu tidak hanya satu, karena itu akan sangat berbahaya bagi perusahaan kalau hanya cuma satu gerbong pendapatan ya. Harus cari gerbong-gerbong yang lain, keuangan-keuangan sehingga pendapatan kalau yang satunya agak macet, yang lain ada gitu loh. Oke, demikian penjelasan revenue stream dari Pak Hengki. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya.